Pemirsa, memasuki minggu kedua bencana banjir di Karawang, Jawa Barat, ketinggian air masih mencapai atap rumah. Sementara ribuan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Inilah kondisi banjir yang merendam kawasan Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Derasnya arus banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemkab Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Pemirsa, banjir bandang melanda 4 kecamatan di Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, bencana ini merendam permukiman warga, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Banjir turun. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 4 kecamatan di Tulung Agung, yaitu Kecamatan Besuki, Campur Darat, Tanggung Gunung, dan Kalidawir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 4 jam pada Jumat malam. Dampak terparah terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki. Banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga dan fasilitas umum. Wes, iki maneh Mbak Eta ki yo mbuh engko kena apa ndake. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski air cepat surut, namun banjir meninggalkan lumpur tebal. Kita hujan disertai juga lumpur dari gunung, dan tentunya ini memang sangat berdampak terutama di SD 3, SD 5, Puskesmas, terus sekitaran Balai Desa Besole. Kecamatan mana saja Pak yang terdampak? Kecamatan kita Besuki, Kalidawir, dan juga Tanggung Gunung. Yang paling parah? Yang paling parah di Besole. Hingga Sabtu siang, petugas terus melakukan pembersihan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 hari berlalu banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ya, ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover menunggu air surut dan bantuan datang. Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Pempas, minyak telon, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengejutkan warga dan sempat menimbulkan kekhawatiran. Selain butiran es, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan sejumlah atap rumah warga rusak. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan sorak gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras.
Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu benar itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Brigjen Pol Supianto menyebut bahwa tabung gas tertawa atau whipping belakangan banyak disalahgunakan. Ya, whipping bisa menimbulkan efek kesenangan sesaat, namun berbahaya bagi sistem saraf otak dan jantung. Gunakan di salah satunya di bidang medis, yaitu untuk anestesi ringan. Kemudian di industri kuliner digunakan sebagai propellant agent di dalam pembuatan whipped cream. Kemudian ada juga digunakan di bidang otomotif, yaitu untuk meningkatkan performa mesin. Namun demikian, akhir-akhir ini banyak disalahgunakan penggunaannya. Yang seharusnya digunakan adalah di bidang medis tadi seperti saya sampaikan untuk anestesi ringan, kemudian di bidang kuliner untuk sebagai propellant agent atau gas pendorong. Namun banyak dihirup langsung. Yang diinginkan adalah efek euforia sesaat. Sehingga kenapa dikatakan dia sebagai gas tawa, karena saat menghirup kemudian ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat yang menekan sehingga merilis enzim dopamin yang membuat seseorang itu merasa senang, euforia yang sampai halusinasi seperti itu. Jadi hipoksia itu adalah kekurangan pasokan oksigen di dalam sistem saraf pusat kita. Itu bisa mempengaruhi fungsi saraf sehingga sel-sel di dalam sistem saraf itu akan mati dan tidak berfungsi lagi. Itu pertama. Yang kedua, bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12, di mana ini akan menyebabkan sistem saraf itu menjadi terganggu, rusak, dan bahkan rusak permanen. Nah, ini kalau orang sistem sarafnya rusak permanen, artinya dia akan bisa mengalami kelumpuhan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah kardiovaskuler atau jantung, di mana orang yang mengkonsumsi nitrous oxide atau gas tawa ini, dia akan mengalami detak atau irama jantung itu tidak beraturan. Nah, ini akan pertama parah manakala memang jantung seseorang itu sudah bermasalah.